Faktanya begitu. Ya kan? So kita tanya aja dengan diri kita. Dengan kawan-kawan kita lah. Yang ada di grassroots. Pasti pulang kerja, suruh anak kasih uang 10.000. Jangan lupa 5.000 Indomie, 5.000 telur. Mau digoreng, diceplok, arek direbus, arek dinaon kayak pokoknya mah mie telur intina. Bagaimana ini 4 sehat 5 sempurna? Yang ada 4 sehat 5 sembarang namanya itu. Ini gara-gara Jokowi ini. Dipersaksikan, coba lihat bandingannya. Itu kondisi bahwa kondisi hari ini sangat tidak adil. Antara si kaya dan miskin itu terlalu jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Makanya kaum buruh harus bangkit melawan. Kalian harus sadar sesadar-sadarnya bahwa hari ini kalian sudah ditindas. Kalian sudah diinjak-injak. Sudah bukan jadi aset tapi sudah jadi keset. Akan terjadi seperti apa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa kedaulatan kaum buruh, kedaulatan rakyat Indonesia itu masih ada. Karena jutaan kalian yang hadir di sana itu menentukan bahwa undang-undang Omnibus Law itu bisa dicabut atau tidak oleh rejim penguasa hari ini. Kita harus buktikan kekuatan kita bahwa kaum buruh yang bersatu, kaum buruh yang memiliki persepsi, kesadaran dan pentaatan yang sama, insya Allah akan mampu mengguncang istana itu. Hei buruh, Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Presiden kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Jumhur, Pak Arief Winardi, dan kawan-kawan seperjuangan semua yang ada di ruangan aula Kampung Sawah ini. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat jelata yang melawan. Saudara-saudara sekalian, ingin sedikit flashback. Jadi kalau berbicara kota Bandung, berbicara Kabupaten Bandung atau Bandung Raya, pertama kali basis SPSI, dulu masih FBSI, lebih jauhnya lagi, itu pertamanya itu lahirnya di Kabupaten Bandung ini. Artinya, Kabupaten Bandung punya sejarah. Pertama membuat basis PUK SPSI itu di Kabupaten Bandung. Dan itu sebagai tonggak perjuangan dari gerakan buruh. Di pabrik mana itu? Adanya di pabrik Pamatek. Dan itu di penjara para aktivis buruhnya itu. Dan kebetulan saya lahir sebagai anak buruh, kira-kira begitu. Saya lahir dari gerakan buruh, saya lahir dari anak buruh, dan kebetulan sekali itulah bapak saya, namanya Ali Thoyib, almarhum, teman seperjuangannya Pak Jumhur juga. Oleh karena itu, saya mohon keikhlasannya buat kawan-kawan semua untuk tertunduk sejenak untuk mendoakan para pejuang-pejuang buruh yang pernah menggelorakan perjuangan buruh, memperjuangkan hak-hak buruh. Untuk itu bi barokati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan doa kita ini lebih dari 40 orang tersampaikan untuk tokoh-tokoh buruh yang sudah mendahului kita. Yang kedua, kebetulan pemimpin-pemimpin yang ada di depan kita ini, yang hari ini mendapatkan amanah, itu lahirnya dan besarnya juga di kota Bandung, di Kabupaten Bandung atau Bandung Raya lah. Pak Arief Winardi saat berjuang dengan gerakan waktu di IPTN-nya lahir dari
gerakan buruh di Bandung Raya. Pak Jumhur lahir dari Bandung juga, kebetulan dia dari akademisi. Ngabaledok Nop Rudini gitu kan, salah satu menteri. Oleh karena itu, dan alhamdulillah sampai hari ini masih konsisten berjuang bersama-sama dengan kawan-kawan buruh. Selamat datang Mbak Narti. Jadi kenapa saya ingin sedikit flashback? Artinya kita harus berbesar hati. Hari ini kita dipimpin bukan oleh pemimpin-pemimpin yang kacangan. Pemimpin-pemimpin yang tadi kata kawan kita yang orasi sebelum saya, Mas siapa itu, luar biasa. Jadi bukan karena kepentingan elit politik, tapi kepentingan dari bawah, arus bawah, dari grassroots. Ini yang nggak nyambung. Dan alhamdulillah hari ini, baru dalam gerakan perjuangan buruh hari ini, diinisiasi oleh ASB yang dipimpin oleh Pak Jumhur Hidayat dan kawan-kawan melakukan roadshow, mengkonsolidir untuk gerakan buruh yang hari ini kita sepakati tanggal 10 Agustus 2023 kita akan all out. Oleh karena itu, kalau kemarin kita setiap basis, katakanlah saya nyebut aja langsung, dari Pengtai saya cuma satu bus gitu kan, dari Green Tech 1 bus, Kabupaten Bandung 1 bus. Hari ini Pak pimpinan Serikat Pekerja Serikat Buruh, saya ingin sampaikan juga kawan-kawan sudah mulai menabung Pak kita. Kalau besarannya berapa, sampainya berapa, no problem. Yang penting ada gerakan dulu, ada kesadaran dulu. Oleh karena itu, saya berharap yang lain juga bisa melakukan itu. Jadi, sebuah gerakan, sebuah perjuangan itu harus berkorban kita semua. Pak Jumhur berkorban, asup penjara kamari gara-gara tweetana gitu kan. Mungkin Neng anaknya trauma juga gitu kan, ngelihat itu kan pengorbanan yang harus kita imbangi juga. Lamun mau bendera teh lu tegak gitu kan. Kalau baris itu kalau kata komandonya 3 sap gitu kan. Kasihan kadang-kadang Pak Agus dari SPSI 92 dari Cimahi udah gogorokan gitu kan. Balik ke imah dicarekan ku pamajikan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak dicarekan deh. Karena istrinya juga jadi pejuang gitu kan. Oleh karena itu untuk tanggal 10 Agustus ini saya berharap tadi kan sudah kita ingin mendengarkan dari basis-basis kita masing-masing. Kenapa Omnibus Law ini kita tolak? Apa yang dirasakan oleh kawan-kawan? Lebih bermanfaat atau tidak? Dan saya tadi mendengarkan semuanya menjerit, semuanya merasa terdolimi. Oleh karena itu bersyukurlah kita bergerak semua. Jangan pernah kecil hati ketika kita dianggap leutik. Karena yang asup surga gue nusa eutik. Jangan kecil hati kita dianggap kecil. Karena perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, oleh senior-senior kita, itu berawal dari yang kecil. Tetapi ketika kita besar, jangan juga kita menjadi kufur. Jangan juga kita menjadi angkuh dan sombong. Nanti jangan sampai kita dijadikan oleh Allah sebagai Fir'aun muda, Fir'aun baru. Dengan angkuh dan sombongnya. Oleh karena itu sekali lagi rapatkan barisan, jangan banyak cakap, persiapkan fisik, persiapkan materi, sampaikan kepada anak istri kita apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita sedang rintis dan kerjakan sehingga mereka paham, sehingga mereka mengerti bahwa ayahnya adalah pejuang, bukan pecundang. Ketika pulang hanya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya.
Sekali lagi, saya berharap tanggal 10 kita berbareng-bareng, bersama-sama, berbondong-bondong menuju Jakarta untuk melakukan aksi penolakan Omnibus Law, penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, dan memperlihatkan kekompakan kita bahwa kami serikat pekerja dan kami serikat pekerja yang terpimpin, terdidik, dan mempunyai pemimpin-pemimpin yang militan, pemimpin-pemimpin yang berkualitas, serta pemimpin-pemimpin yang teruji. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dan bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Terima kasih kepada panitia, kepada para pimpinan yang sudah memfasilitasi kita makan, memfasilitasi kita diskusi, memfasilitasi kita menyuarakan unek-unek kita yang kita rasakan di pabrik, di tempat kita bekerja semua. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal soleh buat kita semua. Dan sekali lagi, berkeyakinanlah bahwa Tuhan menyertai perjuangan kita. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat jelata yang melawan. Hatur nuhun. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman masih semangat? Ngantuk? Oke, terima kasih. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Masih tetap semangat. Saya mohon maaf, saya terlambat. Dalam benak pikiran saya, ini adalah ajang kawan-kawan di tingkat Gesrut. Kami dari pusat hanya mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan khususnya Bandung Raya untuk tanggal 10 Agustus. Saya tadi sedikit bertanya-tanya, apa sih persoalan kawan-kawan kan gitu. Persoalannya apa? Tadi soal transportasi. Apakah kalau transportasi sudah ada, kawan-kawan siap menginap? Kelihatannya kok setengah hati, kan gitu. Ini setengah hati. Siap menginap? Siap berjalan dari Bandung menuju Jakarta? Jangan siap. Nantinya eleh. Kan gitu. Oke, terima kasih kepada panitia penyelenggara bahwa hari ini terlaksana konsolidasi di Bandung Raya, terlaksana dengan baik. Apa yang kita mau sampaikan, kenapa kita harus konsolidasi di beberapa daerah, khususnya penyangga Jakarta, yaitu Banten dan Jawa Barat, selain DKI Jakarta. Apakah kawan-kawan tahu apa yang kita mau sampaikan? Seruan-seruan yang sudah kawan-kawan tingkat pusat sudah lakukan, dan ini adalah pelaksana kedua. Pertama adalah di Jakarta Timur, seharusnya di Tasik, tapi karena kondisi ada satu hal yang memang tidak memungkinkan, maka ini adalah konsolidasi yang kedua. Mudah-mudahan konsolidasi yang kedua ini solid. Apa yang kita gagasin, apa yang kita mau lakukan, yang tadi sudah dijelaskan, pasti kawan-kawan tahu kenapa tanggal 10 Agustus lagi. Berarti setahun yang tanggal 10 Agustus 2022, nanti kalau tanggal 10 Agustus 2023 itu adalah genap 1 tahun. Yang mau saya sampaikan kepada kawan-kawan, pasti semua sudah tahu apa yang mau kita lakukan. Persiapan-persiapan jauh-jauh hari ini pasti kawan-kawan sudah tahu bahwa menuju aksi Aliansi Sejuta Buruh di 10 Agustus Kepung, Jakarta. Apakah kawan-kawan siap
untuk berjalan kaki dari Bandung menuju Jakarta. Masih siap? Saya kok nggak yakin juga ya, karena lemas. Apakah kawan-kawan siap, sanggup? Maka saya akan tagih. Tanggal 3 mulai berjalan dari Bandung menuju Jakarta. Teman-teman siap? Teman-teman sanggup? Sepertinya yang di belakang nggak ada suara. Saya tidak mau mengulangi soal apa tuntutan kita, pasti hanya satu tuntutan kita adalah cabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Betul tidak? Dan ditambah satu lagi yaitu rancangan Undang-Undang Kesehatan. Teman-teman, sepakat? Inilah yang mau kita usung. Inilah yang mau kita minta kepada pemerintah, yaitu Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, agar mencabut dan membatalkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Ini yang mau kita lakukan. Bukan persoalan kita ini kecil atau besar, tapi tinggal niat kita, tujuan kita untuk berjuang untuk anak cucu kita ke depan. Kita jangan berkecil hati. Orang mau katakan apa, tapi kita harus berbuat, kita harus lakukan. Di tanggal 10 itu betul-betul Jakarta macet, penuh dengan manusia. Itu yang kita harapkan. Khususnya saya mengharapkan kepada teman-teman agar konsisten. Teman-teman konsisten? Kok lemes? Sebenarnya perjuangan ini untuk siapa? Kalau saya nggak mungkin di PHK. Saya tidak kena imbas. Yang kena imbas adalah anak cucu saya nantinya. Dan teman-teman yang masih bekerja di perusahaan. Maka dari itu saya meminta kepada teman-teman jawab dengan lantang. Teman-teman sanggup di tanggal 10 Kapong Jakarta? Itu yang saya inginkan. Karena saya bukan hanya sekedar ngomong, tapi nyawa saya akan hibahkan untuk perjuangan di tanggal 10 Agustus 2023. Jadi kita jangan setengah-setengah. Kita ditantang orang, saya nggak akan panas, tapi saya akan lakukan dengan cara saya dan kawan-kawan. Inilah yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Walaupun kita dibilang yang kecil, serikat-serikat yang kecil, nggak apa-apa. Justru yang kecil ini akan berbuat dan akan menjawab tantangan dari semua pihak. Maka di tanggal 10 Agustus itu harus kita wujudkan dan kita penuhin jalan-jalan di Jakarta. Oke? Ini yang harus kita lakukan. Maka kita akan persiapkan persoalan jalan. Memang saya akan usulkan di tanggal 3. Karena supaya ada di daerah-daerah yang kita singgahi itu bisa kita adakan pertemuan, persiapan agar tidak terjadi miskomunikasi di jalan seperti tahun yang lalu. Kita harus persiapkan dengan matang. Karena kalau yang kemarin biarkanlah itu sudah berlalu. Tapi itu menjadi catatan kita bersama. Agar ke depan di tanggal 10 Agustus itu betul-betul termanage dengan baik. Walaupun kita buruh, tapi kita harus bisa tertib. Dan kita bisa memanage diri kita masing-masing. Ini yang harus kita lakukan. Maka dari itu kawan-kawan, siapkan tenagamu. Siapkan kondisi badanmu harus sehat. Dan semuanya harus siap. Maka saya juga akan membuat surat wasiat kepada anak dan keluarga saya. Supaya kawan-kawan tahu bahwa saya akan ada persoalan besar di keluarga saya. Tapi
Saya tetap tidak akan mundur selangkah pun. Kalaupun itu terjadi, berarti memang ini sudah takdir. Kita ini takdir. Jadi kalau kita mau terjadi sesuatu itu takdir. Jangan teman-teman mendahului takdir. Teman-teman gak usah takut, Bu, harus begini, harus begini. Lihat situasi dan kondisi lapangan. Gak usah kita merancang, gak usah kita harus melakukan apapun. Tapi kita lihat situasi dan kondisi lapangan. Nanti di tanggal 10 Agustus mau seperti apa, disitulah kita bisa lakukan. Ini yang harusnya kawan-kawan nanti lakukan. Karena ini sudah banyak kawan-kawan tadi sudah membicarakan tentang bagaimana strategi, bagaimana aturan main, bagaimana teman-teman jangan juga nantinya, Bu, dispensasinya bagaimana, kan gitu. Jangan bicara tentang dispensasi. Tapi bagaimana teman-teman harus mampu meyakinkan perusahaan-perusahaan masing-masing mereka bekerja. Inilah yang kita ditantang untuk mampu mengatasi itu semua. Inilah kondisi hari ini yang kalau hari ini kita tidak mau berbuat apa-apa, jangan berharap kawan-kawan itu akan datang. Perjuangan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita mulai dengan diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi congos di rumah sendiri. Betul tidak kawan-kawan? Masih semangat? Ngantuk? Maka kawan-kawan mudah-mudahan kita diberi kesehatan, berikan rezeki, umur panjang, kita bertemu di tanggal 10 Agustus 2023. Ini yang harus kita sama-sama kita sepakati. Saya senang, saya semangat karena banyak kawan mahasiswa mendukung, ada kaum mak-mak juga mendukung. Maka saya terlambat, saya harus bertemu dengan kawan-kawan, khususnya mak-mak yang harus mendukung nantinya tanggal 10 Agustus. Kita akan turun bersama dan akan membersamai untuk jalan dari Gedung Sate menuju Jakarta. Ini yang harus kita sama-sama pikirkan, harus sama-sama persiapkan, kita satukan visi dan misi kita agar tidak terjadi miskomunikasi di lapangan. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi semua pihak yang hadir pada hari ini, walaupun kawan-kawan cuti atau dispensasi atau apapun resikonya pasti ada di perusahaan. Tapi teman-teman tetap semangat. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon presiden kaum buruh Indonesia, Bung Jumur Hidayat. Setuju tidak? Sangat setuju. Harus bilang bukan setuju lagi, sangat setuju. Kalau kita dipimpin oleh bukan kaum buruh itu sendiri, maka dia tidak akan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kaum buruh hari ini, saudara-saudara. Ya kan? Contohnya ya itu tadi, karena ijazahnya palsu, ya kan, terus juga nggak jelas fakultasnya apa, ya kan. Akhirnya begini, kita tidak jelas dengan lahirnya Undang-Undang Cilaka Omnibus Law nomor 6 tahun 2023. Juga saya hormati tuan rumah Kang Haji Asep Tamim. Tagline beliau ini menarik, goblok sih. Wah, itu kalau ada bilang bicara goblok itu, kalau kita nonton YouTube itu kalau ada bicara goblok, Haji Asep nih yang ngomong. Saya langsung begitu, saya nggak perlu nonton, suaranya aja kita dengar, oh kita udah tahu, oh ini tagline-nya Kang Haji Asep ini, ya kan. Begitu juga Bu Narti, the Queen of Long March, yang siap nanti memimpin Long March. Juga Ketua Umum DPP SPLM, Bung Arif Minardi, sekaligus Sekjen DPP KSPSI. Juga Bung Nana, yang kuasa Kota Bandung, dan Kang Yan, Wasekjen dari KBMI. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pejuang kaum buruh Indonesia yang hadir di sini, khususnya wilayah Bandung Barat yang saya hormati dan saya sangat banggakan.
se-Bandung Raya. Jadi begini saudara-saudara sekalian, menghadapi situasi hari ini yang secara politik hari ini sudah semakin gonjang-ganjing. Di mana-mana kondisi bangsa hari ini, kondisi politik kita ini sangat tidak stabil. Dan terancam terjadi disintegrasi bangsa. Dan sudah pasti nasib kaum buruh dengan lahirnya undang-undang Omnibus Law ini bukannya tambah baik, tapi tambah hancur. Padahal sudah jelas diamanatkan oleh konstitusi kita bahwa salah satu tugas pemerintah itu adalah menciptakan upah layak, kerja layak, dan hidup layak. Hari ini semua itu tidak terpenuhi. Kalau kita berbicara upah layak, boro-boro upah layak. Baru kemarin kita naik gaji selama 3 tahun diperjuangkan, itu juga naiknya cuma 5-6%. Tahu-tahu diamputasi lagi dengan lahirnya Permenaker jahat nomor 5 tahun 2023 yang memotong upah buruh sampai 25%. Gila nggak itu? Naiknya cuma 6-7%, dipotong 25%, itu 3 kali lipat. Jadi kaum buruh teh tekor wae, tekor doi wae. Iya kan? Sudah naiknya tipis-tipis kemarin gara-gara Covid, baru juga sedikit ada napas. Ya kan? Tahu-tahu dapat diskon lagi. Ini semua bukan hanya persoalan bahwa undang-undang Omnibus Law itu. Kan ada juga nih orang bilang, oh Omnibus Law, apa ininya yang tidak disetujui pasal-pasalnya. Kita udah usah bicara pasal. Faktanya hari ini adalah turunannya yang lebih berbahaya. PP 36, PP 35, 36, 37, 38, ya kan? Itu yang menyesarankan kita hari ini, kawan-kawan semua. Jadi belum lagi kita bicara, maka kemarin Aliansi Aksi Sejuta Buruh itu melakukan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini. Karena proses pembuatannya itu dilakukan secara ugal-ugalan, amburadul, brutal, dan sama sekali melanggar konstitusi kita. Kita tidak pernah dilibatkan. Ya kan? Seperti teman-teman ketahui, dari RUU kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Terus kemudian berubah lagi menjadi setelah diuji materi oleh MK diputuskan inkonstitusional bersyarat, bukannya menjalankan putusan MK, malah membuat perpu. Setelah lahir perpu ditetapkan lagi jadi undang-undang. Sekarang kita jiar lagi. Besok nanti diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh MK, dia bikin perpu lagi, itu bolak-balik terus. Kapan beresnya? Maka gerakan 10 Agustus ini adalah gerakan amputasi dari semua kebijakan rezim Jokowi yang sama sekali tidak menguntungkan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Kita tidak akan mungkin mendapatkan namanya upah layak dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Itu hanya utopis saja, itu hanya hayalan saja, hanya mimpi-mimpi saja, ya kan? Kita dapat upah layak. Yang terjadi hari ini upah yang sangat tidak layak. Anda bisa bayangkan. Nih kemarin nih saya nonton ada yang ngecek di Indomaret. Kalau kita ngecek di Indomaret, di kota-kota besar, kota-kota industri, rata-rata kaum buruh belanja hanya Rp20.000 per hari. Makanya di Indomaret Alfa itu banyak saset-saset kecil, kemasan ekonomis, 10.000, 5.000, 20.000, karena sekarang begitu. Artinya undang-undang Omnibus Law ini adalah omong kosongnya Jokowi yang menyatakan ingin meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Itu omong kosong. Kenapa? Buktinya daya beli semakin menurun. Nah, belum lagi kemarin petani-petani kita, sayur mayur, buah-buahan kemarin yang harganya begitu panen anjlok. Karena kenapa? Impor buah-buahan dari luar negeri dan sayur mayur banyak masuk ke dalam negeri. Sehingga petani-petani yang ada di sekitar Bandung, terutama Bandung ya, sayur mayur kemarin itu Anda bisa saksikan di stasiun televisi,
Lagi panen tomat, hancurin tomatnya. Lagi panen sawi, dihancurin sawinya. Karena kenapa? Dibeli tidak sesuai dengan ini. Jadi petani tekor, ya kan? Tekor. Buruh tekor, petani tekor. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan kita yang sektor nelayan? Sektor nelayan hari ini dengan digantinya Ibu Susi yang kemarin tenggelamkan itu, ya kan, suka sedikit-sedikit pencuri-pencuri ikan itu ditenggelamkan. Nelayan-nelayan kita ini sekarang harus berhadapan dengan kapal-kapal asing yang dibiarkan oleh oknum-oknum pejabat karena dia sudah bayar upeti. Es balok di ijon. Karena kalau nelayan itu butuh es balok. Es baloknya itu di ijon. Dipinjamkan. Karena kalau sekali melaut seminggu 2 minggu di lautan tanpa bawa es balok, itu panen ikannya, hasil tangkapannya pasti membusuk. Nah, begitu sampai ke pelabuhan, yang pengijon tadi membeli ikan itu sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang kaya itu cuma nahkoda kapal, yang buru-buru nelayan itu gajinya di bawah UMR. Padahal dia 2 minggu menantang badai di lautan, resiko nyawa dipertaruhkan. Dia hanya dapat pas-pasan saja karena ijon tadi dibiarkan lagi. Jadi mana itu janji-janji Jokowi yang ingin mensejahterakan rakyat Indonesia? Yang ada bikin sengsara rakyat Indonesia. Kemudian hasil-hasil survei BPS dibuat bahwa kemiskinan tahun 2023 ini turun. Turun bagaimana? Yang ada jumlah pekerja yang di PHK itu meningkat. Tiap hari kita dengar berita kawan-kawan kita kaum buruh itu di PHK dengan diberikan pesangon hanya 0,5 PMTK. Itu adalah akibat daripada turunan undang-undang Omnibus Law sialan ini. Jadi kita itu jangan tertipu. Makanya kita gunakan media-media kita, YouTube kita, akun-akun Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, Snake kita, Hello kita, TikTok kita, pakai itu semua. Siarkan bahwa tiap hari buruh Indonesia menjadi korban daripada undang-undang Omnibus Law. Ya kan? Belum lagi lembaga survei. Yang pas itu lembaga survei pasti dibayar. Jadi lembaga-lembaga survei itu tidak usah dipercaya lagi. Karena mereka itu membuat data seperti sesuai dengan pesanan yang bayar. Jadi kita tidak perlu lagi percaya itu lembaga-lembaga survei, itu nggak perlu. Kita percaya realita yang ada hari ini, yang dirasakan oleh kaum buruh Indonesia, bahwa kita hari ini adalah korban PHK, korban penganiayaan dari undang-undang Omnibus Law sialan ini. Bagaimana mungkin? Upahnya aja sudah tidak layak. Nggak usah bicara kalau upahnya sudah tidak layak, nggak mungkin kerjanya itu layak, nggak mungkin. Esensi daripada perjuangan May Day, Hari Buruh Internasional itu adalah mengurangi jam kerja, meningkatkan upah. Itu. Jadi buruh itu perlu rekreasi, perlu refreshing. Harus disehatkan secara lahir dan batin. Lahirnya disehatkan dengan apa? Upah layak tadi. Supaya bisa menghidupi keluarganya, anak-anaknya. Supaya bisa merasakan hidup layak. Bagaimana mau menjalankan hadis Nabi kalau anak-anakmu besar, sudah akil balik, tolong dipisah kamarnya laki-laki dengan perempuan. Kalau buruh beli rumah tipe 36 aja, nggak bisa. Bagaimana tipe rumah 36 itu? Satu ruang kamar tidur, satu kamar mandi, satu dapur, satu ruang tamu. Tidak ada, justru anaknya mau ditidur di mana? Apalagi buruh rata-rata tidak ada yang KB, anaknya bisa 5, 4, 6. Harusnya rumah kalian itu 2 lantai. Masing-masing anak-anak punya kamar. Bagaimana bisa mengimplementasikan hadis itu? Supaya terpisah kamarnya anak kita, ya laki-laki dengan perempuan, dengan ibunya. Yang ada bapak, ibu, anak, menantu, mertua satu kamar semua, Pak. Itu fakta. Beli 36, cicil berapa, uang muka berapa. Mana itu bantuan-bantuan pemerintah itu, subsidi-subsidi pemerintah itu yang menjanjikan 1 juta rumah, mana?
Jadi kan tidak ada. Belum lagi hidup layak. Bagaimana mau hidup layak? Makanya tidak layak. Jadi makanan kaum buruh itu 3M. Ya kan? Pagi mie rebus, sore mie telur, malam mie goreng. Mie terus. Nggak ada sayur, nggak ada daging. Karena cuma mampu beli itu. Makanya lihat di Indomaret. Di mana lagi itu? Di Alfamaret. Pasti ada Indomie 10 ribu. Ya itu untuk kita itu. Kalau kita ada makan di sini kebetulan aja, alhamdulillah panitia SB menyiapkan itu lumayan ini perbaikan gizi. Faktanya begitu, ya kan? So kita tanya aja dengan diri kita, dengan kawan-kawan kita lah, yang ada di grassroots. Pasti pulang kerja, suruh anak kasih uang 10 ribu, jangan lupa 5 ribu Indomie, 5 ribu telur. Mau digoreng, diceplok, arek direbus, arek dinaon kayak pokoknya mah mie telur intina. Bagaimana ini 4 sehat 5 sempurna? Yang ada 4 sehat 5 sembarang namanya itu. Ini gara-gara Jokowi ini. Iya kan? Begitu kan yang kita hadapi, teman-teman. Belum lagi sarapan pagi nak bala-bala. Betul tidak? Terus kapan bergizinya? Ya Allah ya Rabbi. Iya kan? Sudah makan pagi bala-bala, siang mie goreng. Iya kan? Makan siang, ya kan, pulang kerja leha-leha, ngopi sambil sebatang rokok, Indomie rebus lagi, ya kan? Malam mie goreng. Tambah sedikit pakai sayur sawi gitu cina. Biar variatif. Menunya variatif, tapi substansinya sama, intinya sama, yaitu Indomie telur. Indomie telur wajar. Jadi kalau anak-anaknya itu rambutnya keriting-keriting itu wajar, karena Indomie terus kita dikasih. Sementara pejabat kita setiap hari kau lihat semua dulu, ya kan? Kumpul rapat koalisi, oh ya kan? Di atas mejanya itu ada ayam, ada kambing guling, ya kan? Pokoknya sapi guling. Kalau ada onta guling juga, ya kan? Pokoknya lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Ditampilkan di media sosial, diperlihatkan kepada Anda semua. Ini mental-mental pejabat begini yang harus kita hancurkan. Karena dia, ya kan, hidup di atas penderitaan kaum buruh yang setiap bulan membayar pajak untuk mereka. Harusnya mereka berbakti kepada rakyat, tapi yang dilakukan adalah menindas rakyatnya sendiri. Ini pengkhianat sejati, saudara-saudara. Harus kita lawan. Siap melawan? Siap melawan? Nah, itu. Ya kan? Jadi kawan-kawan bisa melihat penderitaan kaum buruh hari ini. Jadi upah layak, kerja layak, hidup layak. Tadi esensi saya bilang bahwa kita ini mengurangi jam kerja, menaikkan upah. Kenapa? Supaya kita ini terpenuhi lahir dan batin. Kalau lahir tadi itu makanan dan minuman. Nah batinnya adalah rekreasi. Bukan rekreasi sekali setahun. Family gathering, bukan. Itu mah bikin stres buruh. Karena cuma setahun sekali, sementara mereka tiap hari. Makanya wajar buruh marah, karena kurang piknik, kurang healing. Iya, sementara yang kita saksikan tiap hari tiktokers, pejabat, oh itu kadia, jalan kadia. Indahnya Gunung Semeru, ya kita balik balong deui. Ya kan, pabrik deui, ya kan. Ngopi ya kan. Pasukan ngopi gelas plastik cenah. Waduh eta deui, ya kan. Di-upload, difoto, dipersaksikan. Coba lihat bandingannya. Itu kondisi bahwa kondisi hari ini sangat tidak adil. Antara si kaya dan miskin itu terlalu jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Makanya kaum buruh harus bangkit melawan. Kalian harus sadar sesadar-sadarnya bahwa hari ini kalian sudah ditindas. Kalian sudah diinjak-injak, sudah bukan jadi aset tapi udah jadi keset.
Ingat itu, kalian udah bukan lagi jadi aset, tapi udah jadi keset. Arek sising deui. Ya kan? Kalian itu sudah tidak dianggap. Kita ini harkat dan martabat kita ini sudah diinjak-injak sampai titik nadir yang paling bawah. Masa masih mau diam saja? Masa masih mau menikmati penderitaan? Saya bersyukur yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang rakyat. Masih banyak kaum buruh kita yang malah menjadi pengkhianat bagi kaumnya sendiri. Kaum buruh itu sendiri. Itu juga adalah lawan kita. Jadi kita semua setelah hadir di sini balik ke pabrik masing-masing, beritahukan informasi bahwa tanggal 10 Agustus 2023 Aliansi Aksi Juta Buruh mengharapkan kita semua, baik itu pengurus dan anggota, untuk benar-benar hadir ke Jakarta, meminta supaya semua kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, khususnya Undang-Undang Law Cipta Kerja ini dan undang-undang yang terakhir ini adalah Undang-Undang Kesehatan, itu harus segera dicabut dan di stop pembahasannya, dikembalikan lagi secara organik. Jadi kawan-kawan semua, Bandung itu terkenal, punya cerita. Bandung Lautan Api, bukan Bandung Lautan Asmara, itu lain dewa ya. Bandung Lautan Api. Bagaimana heroisme perjuangan kita, pahlawan kita terdahulu, hanya untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan bangsa asing. Nah hari ini, teman-teman, dijajah oleh bangsa sendiri, oleh pemerintah yang hanya pro kepada oligarki, yang oleh pemerintah yang hanya dikuasai oleh kaum-kaum pemodal yang tidak bertanggung jawab. Lantas apa kita mau diamkan saja? Kita diam saja? Siapa melawan? Hidup buruh yang melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi dan oligarki. Pertegas saja begitu, memang itu. Karena di kita sendiri banyak pengkhianat. Nah, itu salah satunya. Tidak usah diperjelas, nanti marah lagi dia, ya kan? Nanti direspon lagi, ya kan? Tapi itu fakta, saudara-saudara. Nah, ini yang harus. Jadi teman-teman, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kalau perlu, nanti Aliansi Juta Buruh menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota serikat pekerja, serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Juta Buruh ini untuk melakukan cuti bersama. Benar tadi Pak Haji Asep bilang, jangan cuma Jokowi bilang cuti bersama tanggal 28 dengan 30. Kita juga cuti bersama dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Agustus. Ya kan? Itu kita juga cuti bersama. Cuti kan hak kita. Kita gunakan hak kita. Kita ingin lihat ini pukulan balik dari kaum buruh. Agar kenapa? Itulah bentuk-bentuk perlawanan kita. Dan nanti kawan-kawan ketika ditanya sama aparat hari ini misalnya, ada apa di sana? Bilang aja, kita ini kan buruh Jawa Barat, buruh Bandung. Emang ada apa tanggal 10? Ada aksi besar-besaran di Jakarta. Mau ngapain? Bilang aja kumaha aing weh. Kumaha aing. Itu aja. Kenapa mesti kalian repot-repot untuk menjelaskan? Lihat aja nanti di sana seperti apa. Akan terjadi seperti apa. Karena kita ingin menunjukkan bahwa kedaulatan kaum buruh, kedaulatan rakyat Indonesia itu masih ada. Karena jutaan kalian yang hadir di sana itu menentukan bahwa undang-undang Omnibus Law itu bisa dicabut atau tidak oleh rejim penguasa hari ini. Kita harus buktikan kekuatan kita bahwa kaum buruh yang bersatu, kaum buruh yang memiliki persepsi, kesadaran dan pentaatan yang sama, insya Allah akan mampu mengguncang istana itu. Hidup buruh! Allahu Akbar! Apa itu Allahu Akbar? Presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil, diri kita kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Jokowi kecil, menteri-menterinya juga kecil. Ya kan? Itu. Ya kan? Nah. Jadi kawan-kawan
teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Nabi kita itu mencontohkan demikian. Nabi mencontohkan kepada kita itu perang, apalagi cuma demonstrasi. Nabi itu memimpin perang sampai 25 kali, giginya patah, ininya berdarah. Apalagi cuma demonstrasi. Padahal kurang mustajab bagaimana doa Allah itu, doa Nabi Muhammad itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan. Tapi Nabi tetap ikhtiarnya itu ada perang. Nah, kita tidak boleh. Ibarat kata sekarang itu nanti gerakan udahlah. Sabar aja. Bentar lagi periodenya selesai. Sabar itu bukan begitu. Masa kita sabar dalam ketertindasan? Sabar ditindas, sabar jadi ahli menderita, itu goblok. Karena tidak sedikit buka agama itu juga memberikan utopi halusinasi. Nasib kita ini kaum-kaum tertindas bekerja sama dengan aparat untuk melindungi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh penguasa hari ini yang didukung oleh para pemodal. Tidak sedikit itu pemuka-pemuka agama yang menyatakan udahlah sabar, rezeki sudah ada yang ngatur. Itu semua adalah halusinasi yang mematikan akal sehat dan pikiran kita. Jadi dalam kesempatan ini mohon teman-teman semua tetap semangat. Siap satu komando. Siap satu komando. Hero buruh. Hero buruh. Hero buruh yang melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi dan oligarki. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.